Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmazikra, NPM 19062, kelas 5B. Jadi di sini saya akan membacakan ringkasan materi tentang manajemen konstruksi. Pertama, manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi adalah usaha yang dilakukan melalui proses manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan proyek dari awal hingga akhir dengan mengalokasikan sumber-sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu hasil, baik itu konstruksi, gedung, sipil, dan industri yang memuaskan sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Proyek adalah suatu keseluruhan aktivitas yang menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia dan anggaran dana yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi. Organisasi adalah kumpulan orang yang dikoordinasikan aktivitas-aktivitasnya agar tercapai tujuan organisasi. Fungsi koordinasi memerlukan yang pertama itu komunikasi yang terbuka, luas, dan terpadu. Yang kedua, pemahaman mengenai hubungan dan ketergantungan antara sesamanya. Kegunaan struktur organisasi yang pertama itu memberikan gambaran pembagian tugas serta tanggung jawab kepada individu. Yang kedua, menggambarkan gambaran hubungan pelaporan secara resmi dalam tingkatan hierarki, menetapkan pengelompokan individu menjadi bagian organisasi, menetapkan sistem hubungan sehingga tercapai komunikasi, koordinasi, dan pengintegrasian segenap kegiatan organisasi. Bentuk struktur organisasi yang pertama itu struktur organisasi tradisional, fungsional, produk, dan matriks, serta campuran. Sistem organisasi atau stakeholder proyek. Stakeholder proyek merupakan organisasi atau individual baik secara internal maupun eksternal yang akan berperan mempengaruhi proyek. Contoh stakeholder proyek konstruksi. Yang pertama itu pemilik proyek, konsultan, kontraktor, subkontraktor, dan pemasok. Sistem dan gaya kepemimpinan pada proyek konstruksi. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin dalam mengarahkan, mempengaruhi, mendorong, dan mengendalikan orang atau bawahan untuk bisa melakukan sesuatu pekerjaan atas kesadarannya dan sukarela dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Komunikasi ialah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Jenis komunikasi. Pertama itu komunikasi menurut cara penyampaiannya, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi non-lisan. Yang kedua, komunikasi menurut perilaku, komunikasi formal dan komunikasi informal. Yang ketiga itu komunikasi menurut ruang lingkup, komunikasi internal, dan komunikasi eksternal. Motivasi ialah keseluruhan daya penggerak di dalam diri yang menimbulkan kegiatan menjamin kelangsungan dan memberikan arah kepada kegiatan sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama itu otoriter, yang kedua demokratis, yang ketiga bebas. Otoriter ialah gaya kepemimpinan yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Yang kedua itu demokratis, yaitu gaya kepemimpinan yang memberikan wewenang secara luas kepada bawahannya. Yang ketiga itu bebas. Bebas artinya itu pemimpin jenis ini hanya terlibat dalam kuantitas yang kecil, di mana para bawahannya secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang dihadapi. Sistem kepemimpinan ada 3. Yang pertama itu manajemen transaksional, yang kedua manajemen karismatik, yang ketiga manajemen visioner. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.